Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu, Shalom. Pada pagi ini kita akan dilayani oleh Pendeta Bernadette Florenza Daloves dari GKI Maulana Yusuf Bandung. Warta pada minggu ini, pada hari ini diadakan perjamuan kasih pada kebaktian 1 dan kebaktian 2, dan diundang Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi di dalam perjamuan kasih pada pagi ini setelah kita selesai ibadah. Minggu depan tanggal 5 November ada rapat pleno Majelis Jemaat GKI yang akan diadakan pada jam 1 siang dan diharapkan untuk kehadiran penatua, pengurus komisi anak, komisi remaja, pemuda, dan kelompok kerja peribadatan diundang untuk ikut hadir. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan berkati untuk Saudara Michael Arianto dan untuk Ibu Sienhua atau Ibu Cencen. Bapak Ibu, sementara kita menunggu proyektornya bisa nyambung, mari kita bangkit berdiri, kita memasuki ibadah kita dengan pujian PKJ 1 ayat 1 dan 2. Yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal, baginya hormat dan kuasa kekal. Jawi kekal pegang, teguh badai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Bernadette Florenza Daloves. Saya biasa dipanggil Renza. Dan saat ini saya melayani di GKI Maulana Yusuf. Sedikit cerita, saudara, saya satu angkatan dengan Pendeta Martinus ya. Kami biasa panggil dulu di asrama Akang Martin. Dari dulu beliau sudah terkenal baik dan alim. Kalau saya ada bandel-bandelnya dikit ya saudara ya. Senang sekali bisa hadir di tengah Bapak Ibu Saudara. Tema ibadah kita pada hari ini adalah keluarga yang hidup sebagai saksi Kristus.
Saudara, di tengah segala keberadaan diri kita dan lewat berbagai proses yang Tuhan kerjakan di tengah keluarga, kita dipanggil untuk menjadi saksinya, menyatakan kehadiran Kristus. Demikianlah Kisah Para Rasul 26 ayat 16 menuliskan, "Sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang apa yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Kita memuji Tuhan. Hidup menepamu dan cobaan pun tetap mengganggu, kasih satu janji harapanmu dan janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Adalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Saudara, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang kasih-Nya lebih besar daripada pelanggaran-pelanggaran kita. Untuk itu, saat ini dalam segala kerendahan hati, sekaligus dalam keyakinan kita akan kebaikan Allah, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi. Ya Allah, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau Allah yang tahu kecenderungan batin kami dan setiap pelanggaran kami. Engkau telah mendengar Tuhan pengakuan dosa kami. Tetapi kami meyakini Tuhan bahwa saat kami mengakui pelanggaran kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Allah yang membuka pintu rahmat-Mu untuk mengampuni kami. Ampunilah kami Tuhan untuk kasih kami yang seringkali begitu sempit, yang membuat kami bertindak egois terhadap orang lain, bahkan terhadap keluarga kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, baharuilah hidup kami. Biarlah kuasa pengampunan-Mu menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru, dan dengan kasih-Mu itu Tuhan, kami juga hidup mengasihi orang-orang yang Kau tempatkan dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan permohonan ini. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan.
kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara-saudara, berita anugerah dinyatakan kepada kita melalui 1 Yohanes 5 ayat 11 yang menyatakan, inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Dikala suka di saat kelam, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung
kita berdoa. Kami rindu Tuhan memimpin kami. Kami rindu Tuhan menjamah kami, memulihkan kami di tengah situasi kehidupan kami saat ini, bersama dengan pergumulan yang mungkin kami rasakan di tengah keluarga. Untuk itu Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, kuasailah setiap kami, sapalah kami, tegurlah kami, tolonglah kami. Kami tidak ingin mengandalkan kata-kata indah manusia, tapi kami menyerahkan waktu ini hanya pada cara Tuhan untuk membentuk kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menyimak bersama satu bagian dari firman Tuhan, Kitab Kolose pasal 3, ayat 18 sampai pasal 4 ayat 2. Kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan membacakan menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian tertulis. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Saudara, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kalau mendengar kata keluarga, sebutkan 3 kata yang saudara pikirkan. Keluarga. 3 kata apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu Saudara? Anak Bapak Ibu. Ya, pohon keluarganya dijelaskan. Ada yang lain? Nyaman. Baru 1. Siapa ibu yang jawab tadi? Ayo ngaku. Tadi yang bilang nyaman siapa? Ibu. Nyaman baru 1 bu, 2 lagi. Apa bu? Kata dia nyesel deh jawab 1. Ngutang 2 jadinya. Apalagi saudara? Bahagia. Waduh. 1 lagi dari ibu penatua ya, coba apa bu? Damai. Ini keluarganya luar biasa ya, baik-baik semua ya. Puji Tuhan saudara, kalau jawaban kita baik-baik seperti itu, nyaman, bahagia, damai. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau memikirkan tentang keluarga, mungkin yang terbersit dalam pikiran saudara bukan hanya hal yang indah-indah, yang penuh cinta, penuh tawa, penuh kasih, tapi juga hal-hal yang menekan. Mungkin saudara berpikir tentang konflik, saudara berpikir tentang perbedaan,
Saudara bahkan mungkin berpikir tentang trauma. Dan kalau memang itulah yang ada dalam pikiran saudara, saya mau katakan tidak perlu berkecil hati. Sebab itu jawaban yang realistis, saudara. Tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang hanya merasakan bahagia, nggak ada, saudara. Tidak ada keluarga tanpa celah. Semua keluarga punya masalah. Baik di dalam maupun di sekitar keluarga itu sendiri. Kenapa tidak ada keluarga yang sempurna, saudara? Karena keluarga itu isinya orang-orang yang tidak sempurna. Keluarga itu isinya suami yang tidak sempurna, istri yang tidak sempurna, orang tua yang tidak sempurna, anak-anak yang tidak sempurna. Ya, orang-orang yang tidak sempurna ini berkumpul jadi satu. Jadi wajar, saudara, kalau keluarga itu tidak sempurna, kita bergumul banyak hal di tengah keluarga. Maka benarlah sebuah quotes yang mengatakan, my family is my strength, but also my weakness. Keluarga itu kekuatanku, tapi juga kelemahanku. Bahkan mungkin kelemahan yang paling dalam, ya saudara. Menariknya, sekalipun kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, dan kita ada di tengah keluarga yang tidak sempurna, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Menjadi orang-orang yang menyatakan kehadirannya di tengah dunia, seperti tema kita hari ini, ya. Keluarga hidup sebagai saksi Kristus. Dan ini menunjukkan cara kerja Tuhan yang sangat unik, Bapak Ibu. Umumnya, kita kalau mau mempercayakan satu tugas untuk orang lain kerjakan, kita akan pastikan betul bahwa orang yang diberi kepercayaan itu adalah orang yang bisa kita andalkan. Betul Bapak Ibu, ya? Semakin penting tugasnya, makin ketat seleksinya. Kita nggak mau orang itu sembarangan, ya. Kenapa? Karena kita tidak ingin rencana kita gagal. Kita tidak ingin tujuan kita berantakan, maka kita sangat teliti memilih siapa nih yang saya mau serahi tanggung jawab melakukan tugas ini. Tapi Tuhan ternyata punya cara kerja yang lain, yang melampaui pikiran kita. Cara kerja Tuhan itu tidak terselami, saudara. Karena kisah-kisah di Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan memanggil orang-orang percaya sebagai saksi bukan dalam kehebatan mereka, tapi justru di tengah segala kelemahan dan keterbatasan mereka. Saudara boleh baca dari awal sampai akhir, saudara. Alkitab itu isinya banyak sekali kisah-kisah kejatuhan dan kegagalan. Jadi para saksi itu bukan orang-orang yang tidak pernah jatuh dan gagal, bukan. Sebaliknya, sama seperti kita, para saksi itu adalah orang-orang yang juga seringkali jatuh dan gagal. Tapi di saat yang sama, saudara, mereka tetap membuka diri pada kuasa Allah. Mereka tetap percaya pada kasih Kristus yang memulihkan. Dan dari sana, mereka tidak menyerah pada keadaan. Mereka mau bangkit. Mereka mau untuk terus bergerak mencari apa yang Tuhan inginkan. Dan berjuang untuk menyatakannya dalam kehidupan mereka. Saudara, apa yang tadi kita baca dalam kitab Kolose adalah bagian dari nasihat Rasul Paulus supaya hidup jemaat itu bisa jadi kesaksian. Ya. Pada waktu itu orang-orang percaya masih merupakan komunitas yang bisa dikatakan tergolong kecil, ya. Dan mereka ada di tengah berbagai pengaruh yang lain. Maka rajin sekali Rasul Paulus memberikan nasihat, kamu harus begini begitu, supaya apa? Supaya hidup mereka jadi kesaksian bagi yang lain. Dan tidak perlu jauh-jauh.
Jadi saksi Kristus itu dimulai dari hidup sehari-hari di rumah, dalam lingkup kita yang paling kecil. Maka kita membaca tadi Rasul Paulus memberi nasihat, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tadi saya di awal saking groginya jadi lupa ya, saya kesini sama suami saya. Nah itu yang duduk di depan. Pakai baju batik warna hitam. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Buat bapak-bapak, jangan dulu senang dulu ya. Jangan terlanjur senang nih, ayatnya nih ada nih. Ayat ini tidak boleh menjadi legitimasi bagi bapak-bapak untuk menuntut ibu-ibu tunduk dalam pengertian takluk ya. Pokoknya kudu nurut 100%. Gak boleh punya pendapat yang lain. Menentang suami tidak boleh. Itu suami atau penjajah Bapak Ibu. Kok nyeremin ya? Tentu bukan maksudnya demikian. Tuhan sendiri tidak pernah bersikap penuh paksaan dan otoriter terhadap kita, bukan? Maka yang dimaksud dari nasihat ini adalah mari dalam hidup rumah tangga, kita nih para istri belajar untuk bisa menghargai dan menghormati suami kita. Meskipun suami-suami kita itu kadang bahkan sering nyebelin ya Bapak Ibu ya. Belajarlah untuk memelihara rasa hormat kita kepada suami kita. Ini penting saudara. Kenapa? Karena semakin sering suami merasa direndahkan, makin berjaraklah hatinya pada pasangan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk para suami, saudara. Ini berlaku juga untuk para istri. Maka demikianlah ayat selanjutnya berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah loh, siapa yang suka galak sama istrinya? Hati-hati ya para suami, jangan suka galak sama istri. Ini ada cerita ya. Ada seorang istri yang sudah puluhan tahun menikah. Dan istri ini dikenal sebagai seseorang yang sangat sabar sama suaminya. Dia gak pernah marah, gak pernah berkata kasar, selalu tampak lemah lembut gitu ya. Waduh, idaman sekali ya. Nah suatu hari seorang teman dekatnya bertanya kepada si istri ini, apa sih rahasia kesabarannya itu? Apa yang menyebabkan dia selama bertahun-tahun hidup pernikahan itu gak pernah kelihatan kesel, marah-marah ke suaminya? Lalu istri menjawab, oh gampang itu. Biasanya kalau saya lagi kesel sama suami, lagi marah, saya langsung ke kamar mandi. Ngapain kamu di kamar mandi? Saya sikat WC. Si temannya bingung, hah gitu ya? Jadi kalau sikat WC itu kamu keselnya hilang? Oh iya. Soalnya saya sikat WC-nya pakai sikat gigi suami saya. Dendam banget ya kayaknya ya. Tolong jangan dijadikan inspirasi ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itulah, saat istri sudah merasa tidak dikasihi, merasa sakit hati, banyak hal bisa terjadi saudara. Sekalipun mungkin dipendam dalam hati. Maka Rasul Paulus terus menasehati agar suami istri bisa membangun relasi rumah tangga semata-mata berdasar pada kasih Kristus. Pada sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi dengan tulus. Ayat selanjutnya bicara tentang anak-anak. Sebagai bagian dari keluarga, anak-anak juga diminta untuk menaati orang tua. Nih orang tua seneng banget ya. Tuh lihat tuh, Tuhan bilang taatilah orang tua.
Tapi firman Tuhan gak berhenti di situ, saudara. Di saat yang sama, orang tua juga diminta untuk tidak membuat anaknya jadi tawar hati. Dan dua nasihat ini gak boleh dipisahkan. Gak bisa, saudara. Anak itu hanya kita minta untuk taat, tapi kita tidak menjaga apa perasaan anak kita. Anak-anak perlu diajak taat bukan karena rasa takut, bukan karena dia tertekan, tapi karena dia melihat bagaimana orang tuanya berusaha memahami dia. Dan ketaatan itu muncul dalam cinta dan keterbukaan. Belum selesai, saudara, Rasul Paulus kemudian bicara lebih lanjut soal relasi tuan dan hamba. Pada waktu itu ya saudara, wajar kalau ada hamba yang dimiliki oleh seseorang. Hamba itu bukan seperti asisten rumah tangga, saudara, masih punya hak, bisa cuti, dapat gaji. Hamba itu orang yang benar-benar hidupnya dimiliki oleh orang yang lain. Dia seperti sudah tidak punya hak gitu ya. Dan pada waktu itu sistem seperti itu masih legal, wajar dilakukan di tengah masyarakat. Tapi bahkan dalam relasi yang wajar terjadi kala itu, ada nasihat dari Rasul Paulus. Tetap harus ada warna yang berbeda antara relasi hamba dan tuan di dalam Kristus. Hamba, kalau kamu orang percaya, layanilah tuanmu dengan tulus seperti untuk Tuhan. Ya. Lalu ayat ini sering dipakai untuk menjadi pedoman para pelayan. Kalau kita melayani apapun, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Di saat yang sama, si tuan juga harus berlaku adil dan jujur kepada hambanya. Kenapa? Walaupun kamu di dunia itu tuan, kamu punya Tuhan yang lebih besar, Allah. Dan Allah akan melihat setiap tindakanmu terhadap hamba-hambamu. Jadi saudara, nasihat Rasul Paulus ini masuk begitu dalam ruang-ruang tertutup dan ruang-ruang privat setiap kita. Ruang-ruang keluarga, rumah tangga yang tersembunyi. Nasihat ini masuk sampai ke dalam. Dan ini punya makna yang sangat penting. Kesaksian kita sebagai orang percaya tidak boleh menjadi sesuatu yang artificial, saudara, yang polesan, yang sekedar pencitraan. Kalau datang ke gereja baik-baik, upload di media sosial, ramahnya satu sama lain, kelihatan penuh kasih sayang, kelihatan mesra, tapi di ruang-ruang tersembunyi dan ruang-ruang privat kita saling menindas satu dengan yang lain. Tidak, saudara. Nasihat ini bahkan masuk sampai ke tempat tidur ya. Ke ruang privat antara suami dan istri, orang tua dan anak. Dan nasihat ini hendak mengubah kita. Saudara, Tuhan ingin agar kehidupan keluarga kita sungguh-sungguh jadi kesaksian. Dan menjadi keluarga yang bersaksi berarti terus bersedia diproses untuk mengasihi satu sama lain. Kalau Bapak Ibu Saudara nonton kisah-kisah kesaksian keluarga, banyak ya di YouTube, kisah-kisah kesaksian keluarga. Mana kisah-kisah kesaksian yang sangat menginspirasi keluarga, Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu terinspirasi dari keluarga yang kelihatannya baik-baik saja? Kalau baik-baik aja biasanya malah gak diangkat jadi kisah kesaksian ya. Tapi justru saudara, ketika kita melihat bagaimana keluarga itu menghadapi badai yang luar biasa, lalu mereka mengatakan bagaimana mereka memutuskan untuk tetap berjuang memulihkan keadaan mereka di tengah badai itu. Justru dari cerita semacam itu kita bisa belajar banyak hal. Jadi sekali lagi, kalau tema kita berkata keluarga hidup sebagai saksi Kristus, dan saudara merasa keluarga saya gak sempurna, nah justru di titik itulah saudara, saya dan keluarga kita
dipanggil jadi saksi. Kesaksian muncul dari proses kita untuk mau terus-menerus berubah dan berpulih bersama Tuhan. Seperti tanah liat yang mau dibentuk ya. Kita bersedia dihancurkan, dibentuk, dibuat terus-menerus seperti apa yang Tuhan inginkan. Gak selalu enak Bapak Ibu. Gak mudah. Sakit seringkali. Maka pesan Rasul Paulus di bagian akhir bacaan kita juga tidak boleh dilupakan. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Mari terus berdoa untuk keluarga kita. Berdoalah bukan hanya untuk meminta kesehatan, kesuksesan. Tapi berdoalah untuk pertumbuhan iman setiap anggota keluarga kita. Berdoalah saudara. Berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Hati-hati, ada banyak godaan di luar sana. Kata orang, rumput tetangga lebih hijau. Kenapa sih rumput tetangga lebih hijau? Karena kita sibuknya ngelihat yang itu. Dan tidak merawat menyirami rumput kita sendiri. Maka stop membanding-bandingkan Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki sekarang. Atas pasangan kita, atas anak-anak kita, atas orang tua kita, atas keluarga kita. Sebab dalam segala keberadaan mereka adalah anugerah Tuhan untuk menemani hidup kita. Dan untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Bersyukurlah. Sebab rasa syukur itu seperti tameng yang menolong kita menghadapi berbagai godaan dunia ini. Melalui setiap perjalanan dan proses yang ada, saya berdoa semoga kiranya kehidupan keluarga kita menjadi kesaksian yang hidup bagi nama Yesus Kristus. Amin.
Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita bersama. Oh, baik, doa syafaat akan dipimpin oleh adik-adik remaja. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas kasih cinta-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih cinta yang telah Engkau berikan. Saat ini kami berdoa untuk pelayanan Gereja GKI Karbela. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami. Kesatuan hati para pelayan Tuhan yang telah memberi diri untuk melayani. Kami mendoakan untuk majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis, dan komisi. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai para pelayan Tuhan dan memampukan pelayan Tuhan dalam berkarya, baik di tengah-tengah umat maupun untuk masyarakat yang membutuhkan. Kami berdoa untuk bulan keluarga yang kami rayakan. Kiranya dalam bulan keluarga ini setiap keluarga memiliki kesatuan hati untuk berkaya dan senantiasa menjadi keluarga yang saling mengasihi. Dengarlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk pergumulan kesehatan dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lim Tojan Nio, Ibu Kristia, Ibu Ong Meli, Ibu Sumiati, Ibu Tambunan, Bapak Yucong, Bapak Halim, dan Bapak Rudi. Kiranya melalui jamahan-Mu yang kudus, Tuhan mengangkat sakit penyakit, memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk pekerjaan, pendidikan, dan relasi di tengah keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat dan pengertian sehingga di balik pergumulan yang dihadapi, anak-anak Tuhan tetap melihat penyertaan yang memampukan anak-anak Tuhan untuk menghadapi pergumulan bersama Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk umat yang berulang tahun, Michael Arjanto dan Seinwa Chen. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa memberkati umat Tuhan yang berulang tahun dan dalam kesetiaan Tuhan. Anak-anak-Mu rindu menyatakan kesetiaan melalui persekutuan, pelayanan, dan hidupnya menjadi kesaksian bagi keluarga dan banyak orang. Dengarlah doa permohonan kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Kiranya menjelang tahun politik, tahun yang akan datang, Tuhan Yesus memberikan kedamaian di negara Indonesia. Kiranya hikmat dan kearifan dari Tuhan menuntun pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah Tuhan Yesus percayakan. Kami berdoa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Kiranya sejahtera-Mu beserta di tengah peperangan dan konflik yang terjadi. Kami merindukan perdamaian di tengah peperangan dan kiranya pemulihan dan kasih sayang-Mu senantiasa beserta anak-anak Tuhan yang menderita akibat peperangan yang terjadi. Dengarlah doa permohonan kami ya Tuhan.
Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau begitu baik dan setiap permohonan kami akan Engkau jawab menurut waktu dan cara-Mu yang terbaik. Maka terimalah Tuhan seluruh permohonan kami yang akan kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan. Sebelumnya akan saya bacakan ayat pengantar untuk persembahan kita yang diambil dari kitab Meleaki 3 ayat 10 yang tertulis demikian: bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan juga dapat diberikan melalui nomor rekening gereja GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 230301042 di BCA Cabang Kalimalang. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan pujian PKJ 147. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita kembali ke ayat pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu karena begitu besar berkat-Mu, keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami,
Dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Bapa, kuduskanlah persembahan kami, khususnya kuduskanlah hati dan pikiran dan jiwa kami, dan juga kuduskanlah tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu dan membesarkan kerajaan-Mu di sini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, dan Engkau berkenan mendengar doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan lagu penutup pengutusan. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Oh, langkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapa mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga, jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Dan selamat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Oh, langkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ibadah kita telah selesai, Tuhan berkati.